Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengantar dan Fungsi Sistem Operasi Komputer. Perkenalkan, nama saya Ifatul Husna selaku moderator dan penyampaian materi. Di sini saya ditemani oleh teman-teman saya yang bernama Fitriatul Husna, Sadat Salam, dan Riflananda Sutisna. 1. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau dalam bahasa Inggris operating system merupakan perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya antara perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Dalam hal ini, sistem operasi memiliki penjadwalan sistematis yang mencakup perhitungan penggunaan atau pemakaian memori, pemrosesan dan penyimpanan data, serta sumber daya lainnya. 2. Sistem operasi menurut para ahli. Menurut Lim Rushamsi, sistem operasi merupakan perangkat lunak atau software yang memiliki tugas untuk mengontrol dan mengatur semua komponen perangkat keras, sekaligus melakukan operasi dasar sistem serta menjalankan program atau aplikasi terinstall. 2. Menurut Zainal Abidin, sistem operasi merupakan program utama dari perangkat komputer. Yang ketiga, menurut Ferry Indayuda, sistem operasi merupakan sebuah program yang diperlukan atau dibutuhkan untuk dapat menjalankan program, software, atau aplikasi yang ada pada komputer. Keempat, menurut Hartalib, sistem operasi merupakan program utama yang berinteraksi secara langsung dengan bahasa yang dapat dipahami oleh komputer atau bahasa mesin. Selanjutnya, menurut MC Liot, program komputer yang berfungsi sebagai pengendali sumber daya hardware serta software yang terdapat dalam komputer. Terakhir, menurut Alizaki, sistem operasi merupakan software atau perangkat lunak yang mengoperasikan komputer. Tujuan sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Yang kedua, sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Yang ketiga, sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien, dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Adapun tujuan mempelajari sistem operasi. Tujuan mempelajari sistem operasi adalah agar user dapat merancang sendiri dan memodifikasi sistem yang telah ada sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memilih sistem operasi yang sesuai serta mampu memaksimalkan penggunaan sistem operasi dan agar konsep serta teknis sistem operasi dapat ditetapkan pada aplikasi-aplikasi lain. Maka pengetahuan mengenai sistem operasi sangat diperlukan. Menjelaskan mengenai fungsi dasar sistem operasi. Fungsi dasar sistem operasi yaitu mengatur kerja hardware maupun software. Artinya, sistem operasi mengatur fungsi perangkat lunak maupun perangkat keras melalui memori, CPU, hard disk, dan lain sebagainya. Fungsi dasar sistem operasi juga dapat menyajikan tampilan yang terdapat pada smartphone dan komputer yang biasa kita gunakan. Fungsi dasar sistem operasi juga mengkoordinasi kerja perangkat komputer serta menyusun program-program sehingga menjadi suatu hal yang lebih sederhana dan lebih kompleks dan berurutan. Dan fungsi sistem operasi juga dapat mengawasi dan melindungi suatu fungsi sistem operasi agar para pengguna bisa mengakses komputer dan dapat mengetahui siapa saja yang mengakses program tersebut. Selanjutnya, yaitu tentang macam-macam sistem operasi. Ada cukup banyak sistem operasi yang sering Anda temui.
Di bawah ini adalah contoh beberapa sistem operasi yang cukup populer di Indonesia. Yang pertama, Microsoft Windows. Windows bisa dikatakan sebagai sistem operasi paling populer di Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dengan sebagian besar PC maupun laptop di Indonesia menggunakan sistem operasi buatan Bill Gates ini. Yang kedua, sistem operasi Linux. Ini berjenis open source. Artinya, bisa dimodifikasi dan didistribusikan kembali oleh siapa saja secara bebas. Selain itu, umumnya Linux bisa diunduh secara gratis, tidak seperti Windows yang harus membeli lisensinya terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu Android. Pada awalnya, sistem operasi Android ini berbasis Linux yang khusus dirancang untuk dioperasikan pada perangkat mobil berlayar sentuh. Misalnya, pada smartphone atau komputer tablet. Yang keempat yaitu iOS. iOS merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple untuk iPhone maupun iPod Touch. Selain itu, iOS ini juga dikembangkan untuk perangkat Apple lainnya seperti iPad dan Apple TV. Namun tidak seperti Android yang bisa dipakai oleh berbagai vendor smartphone. Yang kelima, macOS. Sistem operasi yang satu ini merupakan buatan dari perusahaan mendiang Steve Jobs atau Apple. Sistem operasi ini secara khusus diciptakan untuk komputer Macintosh atau istilah lain sering disebut dengan Mac. Yang keenam yaitu Windows Phone. Windows Phone sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini merupakan pengganti platform Windows Mobile. Windows Phone dirilis untuk global pada Oktober 2010 dan untuk bagian Asia pada 2011. Itulah beberapa poin penting terkait dengan sistem operasi. Sebenarnya, yang perlu digarisbawahi, pengertian sistem operasi ini adalah baik software maupun hardware tidak akan berfungsi dengan semestinya tanpa adanya sistem operasi yang menggerakkannya. Hanya itu. Sekian, terima kasih.